Assalamualaikum, salam budaya. Kembali bertemu dengan saya Mbah Singo. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan mengulas tentang ageman atau gimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan yoni atau penunggu yang ada di dalam sebuah pusaka atau wesi aji atau ageman ya, atau jimatan-jimatan baik batu akik, kul buntet, kul puser, wesi kuning, badar besi dan sebagainya. Nah, gimana cara kita untuk bisa menemui kodam atau penunggu yang ada di dalam, atau roh atau makhluk yang ada di dalam sebuah benda. Di sini saya akan mengulas gimana supaya kita bisa bertemu. Tapi ini secara mudah saja. Ya. Pada dasarnya seorang pun membuat sebuah pusaka itu selalu diikuti dengan yoni atau kekuatan gaib atau apalah yang namanya makhluk-makhluk dari alam sebelah yang bisa membantu bagi siapa yang memegang atau ngerawati barang tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil contoh sebuah batu akik. Saya akan mengambil contoh sebuah batu akik. Bagaimana cara kita mengetahui adakah di dalam batu akik ini penghuninya atau yoni atau kekuatan-kekuatan gaib? Nah, caranya itu yang mudah saja, itu di tengah malam. Nah, tengah malam siapkan ruangan kosong atau ruangan gelap. Nah, tapi ada lampunya dinyalakan dulu dan siapkan ubur rampe. Ubur rampenya yaitu untuk mengeluarkan atau mengetahui yoni daripada sebuah benda. Cepak ke kembang liman atau kembang telon. Kembang telon bisa, kembang liman bisa, dan kinangan. Kinangan itu bisa disebut dengan abon-abon atau sirih, biasa untuk nyirih itu. Nah, itu di sirih itu dikasih uang atau duit, terserah mau dikasih berapa, 500 perak, 1000, 5000 atau 10.000, terserah. Oh ya, nanti kalau sudah selesai acaranya bisa diambil lagi duitnya. Nah, siapkan itu dan siapkan dupa, hiu, bebas hiu apa aja bisa, itu untuk pengharum. Kalau nggak hiu ya minyak wangi bisa, atau kalau tidak ada ya wis gunakan bunga itu tadi, kembang telon atau kembang liman juga bisa. Taruh di dalam sebuah ruangan gelap. Nah, Anda duduk bersila menghadap ke arah benda tadi, tapi sebelumnya disuruh dulu dupanya atau menyansodo. Kalau saya biasa pakai yang seperti ini, yang biasa saya pakai seperti ini. Dengan lidi. Nah, terus dijawab. Kalau batu ya dijawab dengan batu. Batu mustiko, batu mustiko. Nah, ditaruh di atas asap dupa dibakar tadi, taruh di atasnya. Yen sira pancen ana gaib, sira metuwa. Sira sing radyan sego, sira sing mangan sumupe kembang, sira sing mangan sumupe menyan. Yen pancen sira ana gaib ning jerone mustika watu iki, sira metuwa ayo satemon karo aku pengen weruh wujud aslimu. Nah, jawabnya itu
Sambil duduk bersila santai, dipandang fokus, pikiran jangan ngerambiang, fokus ke arah dupa, sekitaran dupa itu. Tadi kan batunya setelah dibacakan di atas dupa, bacakan doa, taruh di bawah, terus mundurlah 2 langkah atau berapa, sampai duduk bersila rileks. Posisi badan ini bahu tulang belakang itu dijejek, lurus, diluruskan. Mata fokus memandang ke arah dupa. Nah, fokus, cek, atur napas, tarik, tahan, buang. Begitu narik dengan membaca doa, tahan, Allah, keluarkan ya, tarik lagi, tahan, Allah, keluarkan ya. Lakukan terus, biasa 5, 10 atau setengah jam biasa udah keluar muncul. Biasanya kalau muncul itu bisa berupa cahaya atau berupa bentuk apa, atau kalau memang ada jin penunggunya ya keluar jin. Sing penting niat, ojo kaget, mental dikuatkan. Sing penting ojo kaget, karena kalau kaget itu berbahaya, sangat berbahaya kalau kaget. Karena kalau kaget bisa lari itu bisa nabrak. Nah, yang ditakutkan itu cara yang mudah untuk mengetahui itu. Bisa juga seperti keris begini ya. Ini dijawab, wesi aji gawe nempu sira tininggal wali ira ingsun gumantine wali sejati. Sira takjak ayo satemon ngaraku, sira metuwa aku siap kepengen ketemu, pengen caturan karo sira. Itu nek caranya juga sama seperti tadi, tunggulke di atas dupa dan dibacakan doa itu. Kalau dengan cara itu tidak muncul dan Anda berani memakai cara yang ekstrim, sebelum cara ekstrim ada lagi, dibacakan doa itu tadi terus ditaruh di atas tempat tidur, bukan ditindai loh ya, ditaruh di atas tempat tidur. Nah, ditaruh atas tempat tidur itu, terus Anda tidur dengan posisi telapak kaki begini, jempol tumpak gini. Nah, contoh pakai kaki susah. Pak actionkan dulu. Kaki saya sebagai contohnya. Posisinya seperti ini. Nah, jempol ini. Ya seperti itu posisinya. Sambil tidur, atur napas, huya. Seperti itu, tarik napas, tahan, buang, pelan-pelan, relaksasi. Seperti apa itu? Kalau orang direlaksasi lah. Setelah Anda relaksasi, relax, akhirnya bisa tertidur atau masih sadar tapi masuk dalam alam sebelah, di situ nanti bisa bertemu dengan yoni benda itu. Kalau memang benda itu ada yoninya, kalau enggak ya enggak ketemu. Kalau enggak ketemu, ada cara yang lebih ekstrim lagi. Itu dengan menggunakan mori atau kain. Kain mori seperti ini pembungkus mayat, pembungkus jenazah. Ini saya ambil secui. Ini dipotong ya kira-kira lebar 3 jari dan panjang 3 jari memanjang ya, 3 jari memanjang sepanjang segini atas berapa. Nah, habis itu keris dicabut dari warangkanya. Setelah dicabut, kalau Anda berani yang ekstrim, angkat kaki kiri, tempelkan di telapak kaki kiri, terus diikat pakai mori tadi, dan Anda tidur. Nah, di antara sadar dan tidak sadar, ya kan? Antara sadar dan tidak sadar, Anda bisa ketemu dengan ini. Tapi hati-hati, kalau barang itu barang galak atau kodam yang ada di dalamnya itu kejam, itu di dalam bisa ngamuk pada diri Anda, ngamuk marah.
perang karena merasa diinjak-injak, dilecehkan di bawah. Nah, itu tadi cara ekstrim supaya bisa ketemu dengan isi penunggu daripada sebuah pusaka. Kenapa saya berani menempel kaki? Sebagai contoh. Dan ini keris juga, keris-kerisan, ini bukan keris beneran. Kalau yang keris beneran seperti ini. Ini pusaka beneran. Ini kayak pulang geni. Nah, kerisnya seperti ini, ikat. Caranya tadi, kalau sudah ketemu jangan kaget. Nah, kalau Anda demen dengan togel, kalau ketemu wis, jangan pikir panjang, tanyakan togel. Biasa kan itu. Itu adalah hobi. Banyak sih orang-orang yang suka beli togel. Ya, tadi udah batu, udah contoh. Contohkan tadi, terus yang kedua saya contohkan dengan keris. Nah, bagaimana doanya? Doa untuk bisa bertemu dengan kodam atau yoni sebuah benda. Kalau benda itu buatan empu, seperti keris. Nah, keris itu kan buatan empu, bukan buatan pandi. Kalau buatan pandi biasanya ya pacul, arit. Nah, terus buding atau golok itu biasa buatan pandi. Doanya begini. Wesi aji gawe nempu, sira tininggal wali ira, ingsun gumantine wali sejati. Ya. Sira tajak satemon, sira tajak satemon karaku ana ing jeroning ngimpi. Yen sira pancen ana gaib, sira pancen ana jin utawa sira pancen ana daya, sira metuwa temonono aku nang alam ngimpi. Nyatakno ngimpiku, kancingan nang pikiranku supaya aku ora lali. Nah, baru terus tindake kaya ditali sikil napa dekeke ning dhuwur sirah. Intinya adalah wesi aji gawe nempu, sira tininggal wali ira. Memang besi aji itu, keris itu buatan empu, dan dia sudah ditinggal walinya, dia sudah ditinggal perawatnya, dan ganti keturunan terus kan, perawatnya ganti terus ya seperti ini. Ini keris jimat judi yang pernah saya buatkan. Ini adalah keris Kiai Jangkung Luk Telu, Luk 3 Kiai Jangkung jimat luk perjudian. Dari situ dari kita bisa menelaah, atau ada juga yang lebih ekstrim lagi, tapi ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang mempunyai indera keenam atau mempunyai kebatinan yang tinggi, yaitu dengan keris itu dicabut, dengan dicabut dan digunakan janur klopo hijau, ditempel di tekuk, set, nah, dikudam. Begitu keluar kekuatannya, diajak ngobrol. Tapi itu hanya untuk orang-orang kalangan tertentu, untuk orang-orang supranaturalis ya, yang tahu tentang supranatural. Bagaimana cara merawat pesiaji? Ya, ini menjelang bulan Suro, besok tanggal 10 Agustus sudah masuk tanggal 1 Suro. Monggo para sederek, para kanca, para sedulur sing penggemar bangsa wesi aji atau barang-barang benda-benda bertuah, nah, wayahe jamasi, wayahe ngedus, wayahe jamasi. Nek wong Jawa ngarani jamasi. Waktunya memandikan bangsa pusaka. Jadi untuk bulan Suro itu dibilang orang Jawa bulan sakral. Jadi semua pusaka-pusaka dimandikan biar bersih. Nah, seperti itu. Saya juga banyak ini udah dikasih dititipi untuk mensucikan itu barang-barang tadi, suruh mandikan. Nah, intinya suruh memandikan benda-benda pusaka milik orang-orang itu. Ya biasa, kalau
bulan Suro emang kegiatan saya seperti itu, mensucikan atau mencuci memandikan benda-benda pusaka, benda-benda bertuah. Kalau untuk pusaka sih saya sendiri ya ada beberapa lah, 5, 10 atau 15 ya ada. Besok juga kalau masuk 1 Suro saya mandikan. 1 Suro besok bertepatan dengan tanggal 10 Agustus. Nah sekarang ini tanggal 5 kalau nggak salah, atau tanggal 6 sekarang. Jadi udah persiapan seperti tampah baru gitu kan, kita beli untuk nanti jemur. Setelah kita mandikan kan kita jemur biar kadar air di dalam besi itu bersih. Jemurnya nggak sebentar ya, emang cukup lama untuk menjemurnya nanti biar benar-benar kering. Itu kilasan-kilasan tentang pusaka, tentang keris ataupun tombak itu kan biasa kalau Suro nanti dimandikan ya, seperti itu mandikan. Untuk memandikan barang-barang seperti itu tidak pakai soklin atau sabun mandi atau sabun cuci, tapi menggunakan rempah, bahan-bahan yang khusus untuk membersihkan karat-karat atau kerak yang ada pada besi bertuah. Yang baku biasa pada pakai pace dan air kelapa atau air degar hijau. Nah itu nanti dicampur jadi satu untuk ngekom. Juga bisa ditambahi dengan nanas muda, itu juga bagus, cepat membersihkan kerak-kerak yang menempel pada sebuah keris pusaka. Nempel. Jadi semua bisa bersih, bisa bagus, dan bisa keluar pamornya, bisa kelihatan. Ada juga yang suka dengan warangan, itu bisa dikasih warangan setelah dijemur kering terus diwarangi. Tapi kalau membawa sebuah keris atau besi aji yang ada warangannya harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena warangan itu sejatinya adalah racun, racun yang sulit obatnya. Tapi menurut Alkisah atau mitos-mitos yang berjalan dari guru-guru saya, itu bisa disembuhkan dengan pasir laut yang digoreng tanpa minyak. Jadi digoreng sangan itu, terus dimasukkan sebuah kain, tuangkan ke kain itu buat nempel lah. Tuh bisa untuk menempelkan di yang kena kupas warangan tadi maksudnya. Jadi bisa hilang warangannya, jadi resik. Selanjutnya seperti ini. Ini juga bentuknya golok, masih aji juga. Bahkan ini juga ada adanya. Sama seperti ini juga. Ini hanya ageman atau gembolan. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa digigitkan dompet atau disaku. Biasa disakui, dibungkus mori dan bisa disaku. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen atau share video kita ini, pembahasan tentang bagaimana cara mengetahui makhluk halus tadi, cara mengetahui barang itu isi atau tidak. Tapi kalau memang orangnya sudah pintar, sudah menguasai indera keenam, tidak perlu itu juga bisa. Tinggal set ditanda, oh ada, pegang, set cek, tundung, pakai apalah, ilmu tundung bojo musti atau boleh saya biasa pakai boleh 1000, tundung dek keluar penghuninya. Nah itu baru bisa komunikasi. Jadi, tapi namanya itu pemaksaan. Tapi bisa seperti itu, bisa. Banyak orang yang bisa. Tapi sistemnya itu sistem paksa. Ya demikianlah sedikit uraian tentang bagaimana cara kita mengetahui yoni suatu benda atau mengetahui kodam atau isi suatu benda atau barang, dan itu nanti fungsinya untuk apa ya, seperti itu tadi caranya, dengan cara menghormati barang-barang itu tadi. Ya demikianlah video dari kami.
Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf ya para master, para suhu. Bukan saya melangkai, tapi saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam saya matur wonten ing mriki, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya demikianlah, tidak panjang lebar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam sehat.